Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Mungkin sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akan absen dulu ya. Maida, Hadir, Bu. Yeni, Hadir, Bu. Yuni, Selalu hadir. oke, Indra. Nggak masuk, Bu. Kenapa dia nggak masuk? Bucin. Ya Allah, nggak boleh ya bucin-bucin, masih kecil. Iya, Bu. Oke, Ibu akan menyampaikan kontrak belajar kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sujud tilawah. Kemudian yang kedua itu rukun dan syarat sujud tilawah. Yang ketiga adalah ayat-ayat tentang sujud tilawah. Dan yang terakhir itu tata pelaksanaan dari sujud tilawah. Oke. Yang pertama adalah pengertian sujud tilawah. Mungkin murid-murid sudah mengetahui atau pernah mendengar apa itu sujud tilawah. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Maida. Apa? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan di setiap sholat. Bisa juga dilakukan di luar sholat. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa? Gak ada? Ya, seperti penyampaian Maida tadi, ya memang benar, tapi yang lebih tepatnya itu adalah sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sedang mendengarkan atau membacakan ayat-ayat sajadah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sujud tilawah. Oke, sudah paham ya di sini? Nah, tadi Maidah mengatakan bahwa sujud tilawah itu dilakukan pada saat sholat dan dilakukan di luar sholat. Iya, memang benar. Ada sujud tilawah yang dilakukan pada saat sholat. Contohnya gimana? Nah, misalnya kalau kita sedang sholat berjamaah, nah imamnya membaca ayat-ayat sajadah. Nah, kemudian sang imam dia langsung sujud, maka makmumnya harus wajib sujud juga. Nah, kemudian ketika sholat sendiri, ketika Maidah mungkin membaca ayat-ayat sajadah setelah surat Al-Fatihah. Nah, Maidah sujud tilawah, melakukan sujud tilawah karena tadi membacakan ayat-ayat sajadah. Tetapi Maidah langsung bangun dan melanjutkan rakaat sholatnya. Nah, ada juga sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Contoh nih, ketika Maida sedang ngaji atau Maida sedang mendengarkan bacaan ayat sajadah dari bapak atau ibu atau saudaranya. Nah, Maida wajib sunnah melakukan sujud tilawah itu. Nah, nanti ibu akan kasih tahu tata cara dan bagaimana niat serta bacaan dalam sujud tilawah. Bu, Ibu mau bertanya. Oh, bertanya apa? Ayo Meda, bertanya apa? Apa aja surat sajadah itu, Bu? Oh, surat sajadah itu ada surat. Nah, tadi Maida menanyakan apa saja ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Yang pertama, nah ada dalam surah apa ini ya? Action. Nah, tadi Maidah menanyakan apa saja ayat-ayat yang menyebabkan seseorang kenapa dia harus melakukan sujud tilawah. Nah, dalam Al-Quran yang pertama ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 19. Yang keempat
surah Al-Isra ayat 107. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran itu. Nanti ibu akan tugaskan kepada Maida untuk mencari ayat-ayat apa saja selain yang sudah ibu kasih tahu tadi ya. Oke, Maida? Ya, tanya lagi. apalagi? Surat sajadah itu bacaannya sama yang di luar sholat juga? Bacaan gimana maksudnya, Maida? Bacaan kayak apa nama kakak? Maksudnya bacaan sujudnya. Bacaan sujudnya. Ketika melakukan sujudnya, sama saja bacaannya. Mau sholat berjamaah, mau sholat sendiri, dan maupun di luar sholat pun bacaannya tetap sama. Nah, nanti ibu akan kasih tahu bacaannya ya. Lagi Bu siapa yang Yuni. bertanya? Ya Yuni, apa mau bertanya? Bu, apakah sujud tilawah itu wajib atau sunnah ya, Bu? Nah, di sini hukum sujud tilawah itu adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak juga mendapat dosa. Oh, gitu ya, Bu. Makasih. Ya, ada lagi yang bertanya? Nggak ada. Nah, mungkin ibu melanjutkan materi ya. Nah, kemudian yang kedua, ibu akan menjelaskan syarat dan rukun sujud tilawah. Nah, syarat dan rukun sujud tilawah. Yang pertama itu suci dari hadas, najis. Nah, terus yang suci dari hadas dan najis itu bukan hanya tubuh kita, tapi pakaian, tempat sujudnya juga pun harus bersih. Karena sujud juga itu merupakan, sujud tilawah itu merupakan suatu ibadah. Ketika kita meniatkan sujud tilawah ini menjadi ibadah, maka itu akan mendapat pahala. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Nah, jadi ketika kita melakukan sujud tilawah, maka kita harus menutup aurat. Nah, kemudian yang ketiga itu menghadap ke arah kiblat. Nah, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi kalau di luar dari Action. Nah, yang terakhir ini adalah setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, ketika seperti yang sudah ibu bilang tadi, ketika Maida mendengar atau membaca, tak sengaja membaca ayat sajadah, maka Maida harus melakukan sujud tilawah. Nah, sedangkan rukun sujud tilawah itu ada 5. Yang pertama, niat. Nah, kemudian yang kedua itu takbiratul ihram. Yang ketiga itu sujudnya. Terus yang keempat, duduk sesudah sujud. Duduk sesudah sujud ini tanpa membaca tasyahud seperti pada sholat. Nah, tidak perlu membaca tasyahud. Kemudian yang kelima itu salam, seperti dalam sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Nah, kemudian ibu akan menyampaikan tata cara sujud tilawah itu sendiri. Nah, nanti setelah ibu menjelaskan, ibu minta Maida mempraktekkan di sini ya. Makanya Maida harus mendengarkan baik-baik ya. Yang pertama, ketika kita berada dalam sholat. Nah, udah kan tadi sebelumnya tadi ibu menjelaskan. Nah, sholat sujud tilawah ini kan ada 2, ketika kita sholat dan di luar sholat. Ketika kita sholat sendiri. Nah, ketika kita sholat sendiri, kemudian kita membaca ayat sajadah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita langsung sujud tilawah. Nah, kemudian kita melanjutkan rukun sholat kita. Dan ketika kita sedang bersolat, nah, ketika kita sedang melakukan sholat secara berjamaah, ketika imamnya membaca ayat sajadah, maka kita wajib mengikuti imam. Kalau imam sujud, kita wajib sujud. Dan kalaupun imam tidak sujud, kita tidak diharuskan atau tidak wajib melakukan sujud tilawah. Nah, karena kan kita sedang sholat berjamaah, jadi apapun yang dilakukan imam, kita harus mengikutinya. Nah, kemudian ketika di luar sholat, contohnya kayak tadi, ketika Maida mendengar bacaan ayat sajadah atau membaca langsung, nah Maida harus melakukan sujud tilawah. Nah, niat sujud tilawah.
Ada yang tahu? Belum ibu kasih tahu. Nah, niat sujud tilawah ini nawaitu sujudut tilawati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bacaan dari sujud tilawah ini, contohnya kayak tadi ketika Maidah mendengar bacaan ayat sajadah atau membaca langsung, nah Maidah harus melakukan sujud tilawah. Nah, niat sujud tilawah ada yang tahu? Belum ibu kasih tahu. Nah, niat sujud tilawah ini nawaitu sujudut tilawati lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sujud tilawah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun bacaan dari sujud tilawah ini, nah bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaikon sam'ahu wa basyarahu bihawihi wa quwwatihi. Allahumma qatub bina indaka ajrun waj'alna indaka dzukran wa du'anni bina wijran wa qabalna minni kama qabalitaha min 'abdika Dauda alaihi salam. Nah, yang artinya Maha suci Allah yang maha tinggi, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, dan zat yang membentuk, membelah pendengaran dan penglihatan dengan daya kekuatannya. Ya Allah, tetapkanlah pahala untukku di sisimu dengan sujud ini. Jadikanlah sujud ini sebagai tabunganku di sisimu. Gugurkanlah dosa-dosaku melalui sujud ini. Terimalah sujud ini diriku sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Nabi Daud alaihi salam. Nah, itu bacaannya. Ini Action. Nah, baik, sekarang Ibu akan menunjuk kalian untuk mempraktekkan sujud tilawah di depan. Nah, sekarang Ibu tunjuk Maidah, maju ke depan. Nah, sekarang ini kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah itu sendiri. Yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. Di sini. Menghadap kiblat. Caranya menghadap kiblat. Oke. Niat dulu. Duduk. Nah, duduk. Kemudian niat dulu dalam hati. Niat dulu. Kemudian sujud. Sujud. Nah, pas sujudnya bacaannya itu kayak yang Ibu ajarkan tadi. Kemudian bangun, duduk tasyahud awal ya. Kemudian salam. Kayaknya cara deh. Oke, kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah. Oke, berdiri dulu Maidah. Yang pertama niat, kemudian takbir, kemudian langsung takbir langsung sujud, bukan kayak gini lagi, niat takbir langsung sujud. Iya, langsung sujud, kemudian baca bacaan sujud tilawah, kemudian duduk. Nah, yang mau kalian sampaikan? Yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, silakan. Bertanya, Bu. Ya, bertanya boleh. Sujud tilawah itu sujud dalam keadaan sholat atau Action. Bu, mau bertanya. Ya, mau bertanya apa Maida? Apa sholat sujud tilawah itu dilakukan pada saat sholat atau selesai sholat? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah,
mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan, mungkin Maidah kurang mendengarkannya, tapi bagus Maidah menanyakannya. Nah, sujud tilawah itu Maidah, nah ketika dia dalam sholat tidak perlu dia dia melakukan sujud itu bukan setelah selesai sholat atau setelah selesai salam, tetapi setelah misalnya Maidah. Nah, itulah hikmah dari sujud tilawah ini sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian di pertemuan yang berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sujud syukur dan ketentuan serta tata cara melaksanakannya. Nah, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Ada yang Ibu lupa. Ibu kasih tugas kepada Maidah kepada siswa untuk meresume atau menuliskan ayat-ayat dan surah dan ayat-ayat sajadah dalam Al-Qur'an. Nah, dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Nah, oke. Mari kita menutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, dan mari sama-sama kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah. Oke, berdiri dulu Maidah. Yang pertama niat, kemudian takbir, kemudian langsung takbir langsung sujud, bukan kayak gini lagi, niat takbir langsung sujud. Iya, langsung sujud, kemudian bacaan sujud tilawah, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian salam. Oke, terima kasih Maidah. Oke, silakan kembali duduk. Nah, yang lain tadi memperhatikannya. Nah, begitulah tata cara melakukan sujud tilawah. Nah, di sini Ibu ada gambarnya sujud tilawah. Nah, seperti ini bisa Maidah lihat. Nah, inilah contoh sujud tilawah. Nah, di sini seorang bapak, dia sedang mengaji di sebuah masjid. Kemudian dia membaca ayat sajadah, dan kemudian dia melakukan sujud tilawah. Nah, sudah lihat kan? Nah, begini seperti yang Maidah contohkan tadi. Oke, baiklah. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa ada yang mau kalian sampaikan? Yang mau menambahkan atau yang mau bertanya? Silakan. Bertanya, Bu. Ya, bertanya boleh. Sujud tilawah itu sujud dalam keadaan sholat atau Action. Bu, mau bertanya. Ya, mau bertanya apa Maidah? Apa sujud Sujud. tilawah itu dilakukan pada saat sholat atau selesai sholat? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan, mungkin Maidah kurang mendengarkannya, tapi bagus Maidah menanyakannya. Nah, sujud tilawah itu Maidah, nah ketika dia dalam sholat tidak perlu dia dia melakukan sujud itu bukan setelah selesai sholat atau setelah selesai salam, tetapi setelah misalnya Maidah sholat, setelah membaca surah Al-Fatihah, Maidah membacakan ayat-ayat sajadah. Nah, setelah Maidah membaca ayat sajadah itu, Maidah langsung sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Kemudian setelah sujud tilawah itu, Maidah boleh lanjut ke rakaatnya, yaitu ruku. Nah, ruku.
Nah begitu, bukan setelah selesai sholat. Mengerti? Paham? Iya, udah Oke. Bu. Baik, terima kasih Maida. Nah kemudian ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya. Nah sebenarnya sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan untuk menyatakan kita sebagai manusia ini adalah hamba yang sangat kecil, hamba yang sangat lemah di hadapan Allah. Karena Allah itu adalah sang pencipta alam semesta dan pemberi semua anugerah yang kita miliki. Nah itulah hikmah dari sujud tilawah ini sendiri. Nah mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian di pertemuan yang berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sujud syukur dan ketentuan serta tata cara melaksanakannya. Nah mungkin kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Ada yang Ibu lupa. Ibu kasih tugas kepada Maida kepada siswa untuk meresume atau menuliskan ayat-ayat dan surah dan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah dikumpulkan minggu depan ya. Iya Bu. Oke. Mari kita menutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Dan mari sama-sama kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mari kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Ya, hati-hati ya.